Saat itu, aku rasa telah menghabiskan waktu dengan sia-sia. Melewati hari tanpa kemajuan, tanpa arah, dan tanpa tujuan. Merasa diri hampa, merasa diri tak berguna, dan merasa diri selalu menyusahkan orang sekitar. Kadang aku berpikir, oh, mungkin aku kurang bersosialisasi dengan sekitar. Tapi ternyata enggak. Sudah bersosialisasi pun, rasa itu tetap ada dan justru semakin menghantui diriku. Suka membandingkan diri dengan orang lain, dan suka membandingkan pencapaian orang lain dengan pencapaianku yang mungkin masih belum ada apa-apanya. Perasaan bersalah, tidak percaya diri, hingga overthinking terus menyelimuti pikiranku setiap saatnya. Apalagi ditambah pertanyaan-pertanyaan dari orang sekitar yang membuat aku semakin merasa tidak percaya diri dan melemah. Tak jarang omongan itu membuat aku menjadi semakin berpikir, sebenarnya aku bisa apa sih? Mau jadi apa aku nanti? Dan akhirnya, kesehatan mentalku sedikit terganggu karena belum bisa menemukan jawabannya sekarang. Kalau ditanya sebenarnya aku kenapa, jujur, aku pun gak tahu alasannya karena apa. Bingung harus menjawabnya seperti apa, karena aku sendiri pun gak paham sama apa yang aku rasain. Karena bingung dengan ketidaknyamanan ini, akhirnya aku searching. Ingin tahu sebenarnya aku kenapa, ada apa di diriku dengan perasaan ini. Tanpa aku sadari, ternyata aku sedang mengalami masa quarter life crisis. Ya, masa dimana kata orang, seseorang akan merasa kehilangan arah tujuan hidupnya, membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, hingga bingung untuk menentukan masa depannya akan seperti apa nantinya. Ya, semenjak aku tahu kalau aku sedang ada di fase itu, aku mulai berusaha mencoba untuk perlahan mencari jalan keluarnya. Awalnya aku bingung, apa yang harus aku lakuin untuk mencari jalan keluar itu. Tapi aku perlahan untuk mencoba, mulai dari mendengarkan lagu kesukaanku, menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan di luar rumah, hingga puasa media sosial. Ya, walaupun enggak puasa media sosial 100%, tapi dengan mengurangi berinteraksi di media sosial dan melihat update cerita kehidupan orang lain, membuat aku merasa sedikit membaik dan perlahan bisa menemukan jalan keluar itu. Menurut aku, media sosial itu berpengaruh banget sama kehidupan seseorang. Kenapa? Karena media sosial itu membuat diri kita jadi semakin insecure dan suka overthinking karena terlalu fokus melihat perkembangan hidup dan pencapaian orang lain. Makanya banyak orang-orang yang ngalamin quarter life crisis di usia muda enggak cuma sekali, tapi bahkan berkali-kali. Ya, walaupun aku belum keluar sepenuhnya dari fase ini, setidaknya aku mulai paham apa yang harus aku lakuin untuk bisa menenangkan diriku dan juga berdamai dengan diriku sendiri. Tak jarang juga aku berbicara dengan diriku sendiri untuk sekedar menenangkan dan menguatkan diri. It's okay, gak apa-apa. Kamu hebat. Satu persatu semuanya akan terlewati kok. Ya, kata-kata itu yang terus aku ulangi setiap saatnya ketika aku merasa mulai bingung dan bimbang dengan diriku sendiri lagi. Sederhana memang, tapi sangat berarti untuk kesehatan mentalku. So, untuk siapapun yang saat ini sedang merasa di fase ini, tetap semangat dan nikmati setiap prosesnya. Coba bawa pikiran dan diri kalian keluar dari fase ini. Lakuin hal yang buat kalian tenang dan bahagia, dan tinggalin sejenak hal yang dirasa menjadi pemicu utama kalian bisa merasakan di fase ini. Pelan-pelan, semua pasti bakalan lewat kok. Jangan pernah merasa sendiri,
Kalau memang merasa butuh untuk diceritakan tentang keluh kesah di hati, ceritakan kepada orang-orang yang kamu anggap tepat. Walaupun tanggapan dan solusinya tidak menjadi obat utamanya, setidaknya hal itu dirasa bisa membuat kamu merasa lebih tenang. Karena untuk melewati fase ini, cuma diri sendiri yang tahu gimana jalan keluar terbaiknya dan kapan harusnya untuk keluar.